Ketika kita memegang buku kan nggak mungkin yang gini gitu kan, itu kurang power itu namanya. Tapi kita meraihnya begini dengan kekuatan ini tuh, nggak bisa yang gini, nggak bisa yang gini tuh, nggak keambil, akhirnya harus dikasih kekuatan. Nah itu power. Kita menggunakan, kenapa buku bisa dipegang, barang-barang bisa dipegang, itu karena ada power, ada kekuatan. Nah bagaimana membuat power dalam bersuara gitu, itu adalah ya latihan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya karena rekaman ini dibuat pagi-pagi, jadi ya selamat pagi aja ya. Semoga teman-teman seperti saya juga selalu dalam keadaan yang baik, sehat, lancar segala urusannya. Nah, saya mungkin ini kejutan ya, karena langsung abang diambil videonya itu pakai wujud saya untuk di channel ini yang model-model begini gitu. Ini adalah episode pertama untuk model-model kayak gini. Episode lainnya banyak juga sesungguhnya. Eh, Video ini sudah lama ya saya ingin buat, tapi baru sekarang saya sempatkan untuk membuatnya karena desakan beberapa teman. Gimana sih sesungguhnya kamu kalau belajar untuk belajar voice acting gitu, voice acting isi suara ya, acting suara, entah sandiwara radio, narator, apalagi tuh sekarang saya sedang mengupload, membacakan dan mengupload serial yang saya buat sendiri dari novel saya, audio novel Langit Masih Biru, itu juga masih berjalan. Kalau di pekan ini pertama Agustus masih di sekitar bagian kelima gitu ya. Nah itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang gimana cara mengolah suaranya, dan saya sendiri sebenarnya pingin mengunjungi pesantren-pesantren, sekolah-sekolah gitu kan, untuk terutama yang mereka tertarik dengan ingin lebih matang, lebih mantap gitu ya, belajar bersama untuk gimana sih berpidato gitu. Karena untuk pidato adalah untuk memberikan kepada umat ya, kepada umat, memberikan pengetahuan. Jadi itu penting bekal olah suara menurut saya. Karena olah suara sendiri bagi saya itu penting, bukan cuma untuk daber, bukan cuma untuk artis, untuk pengisi suara, bukan cuma itu, tapi dia entah seorang ustadz mungkin, terus yang suka pidato gitu, mungkin pejabat publik, sales gitu kan. Itu sangat penting menurut saya untuk olah suara. Nah saya sendiri sampai pada tahap yang mungkin teman-teman sudah menyimak beberapa suara saya, entah itu narasi ataupun di video dokumenter, itu karena proses yang panjang, yang cukup lama, yang cukup serius, nggak sehari jadi gitu. Jadi kita akan belajar bersama soal yang pertama hari ini adalah power. Tapi mohon maaf, untuk hari ini saya sebenarnya belum mandi pagi ini dan masih pakai jaket karena baju saya tuh sukanya dapat dari kepanitiaan ya kan. Banyak baju-baju saya yang dari kepanitiaan, lalu jaketnya ini agak dingin di sini tuh, berkisar antara 19 derajat sampai 24 derajat Celcius ya. Kalau siang tuh 24 derajat Celcius, kalau pagi-pagi gini masih 20-an gitu. Jadi masih agak dingin dan belum mandi. Tapi saya tadi udah cuci muka dengan air teh karena katanya untuk membuang minyak gitu. Dan pecinya ada 2 kemarin yang saya beli ya. Di vlog lain sebenarnya saya sudah membuat promosi, membuat yang penyertaan dengan peci dari teman saya ini, Komarul Adib di Kudus. Ini yang saya pakai dari kiriman dia. Jadi kita mulai saja ya. Apa itu power? Power itu dalam olah suara seperti gini. Misalnya kamu mau bilang gini, aku cinta padamu gitu, tapi dengan lemas, aku cinta padamu. Gimana kedengarannya? Nanti calon pasanganmu, orang yang kamu cintai jadi ragu-ragu kan. Jadi harus dengan berkekuatan gitu. Ya, aku cinta padamu kayak gitu. Misalnya gitu. Atau aku cinta padamu gitu. Aku cinta padamu. Gak lemes gitu deh pokoknya, gak lemes yang aku cinta padamu, aku suka sama kamu, aku pengen nikah sama kamu. Gak seperti itu, tapi aku pengen nikah sama kamu gitu. Itu power ya dalam bersuara. Nah kalau dalam berpidato
itu juga dipakai ya. Nggak mungkin kita berpidato itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan nggak mungkin seperti itu. Kalau teman-teman adalah guru juga nggak mungkin, anak-anak pagi ini kita akan belajar tentang geografi bab Mars, nggak mungkin seperti itu. Tapi anak-anak, hari ini kita akan belajar bab Mars, kayak misalnya gitu. Itu power dalam acting suara. Power dalam kehidupan sehari-hari juga diperlukan gitu. Ketika kita berjalan untuk langkah yang mantap kan, tap 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 gitu ya, nggak mungkin klemer-klemer gitu. Itu power. Nah, dalam memijat, karena kan saya suka memijit juga ya, jadi kita ketika memijit itu nggak begini, tapi gini, kasih kekuatan gitu. Kasih kekuatan. Nah, ibarat orang memegang buku. Saya hari ini ada buku. Eh, ini anak saya. Tangguh, kamu nggak usah ganggu. Ketika kita memegang buku kan nggak mungkin yang gini gitu kan, itu kurang power itu namanya. Tapi kita meraihnya begini dengan kekuatan ini tuh, nggak bisa yang gini, nggak bisa yang gini tuh, nggak keambil, akhirnya harus dikasih kekuatan. Nah, itu power. Kita menggunakan, kenapa buku bisa dipegang, barang-barang bisa dipegang, itu karena ada power, ada kekuatan. Nah, bagaimana membuat power dalam bersuara gitu, itu adalah ya latihan gitu. Untuk misalnya teman-teman yang ingin yang udah mulai apa ya, ustadz gitu ya, teman-teman santri gitu yang di pesantren udah mulai belajar jadi ustadz, mulai belajar pidato atau MC gitu, bisa saja berlatih dengan assalamualaikum warahmatullah kayak gitu kan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang zakat gitu misalnya, umat Islam gitu. Nggak yang hari ini saya ingin membicarakan tentang zakat, umat Islam harus berzakat karena itu bisa, nah nggak seperti itu gitu. Atau kalaupun kita jadi sales nih, nggak mungkin mas ini saya bawa barang bagus banget nih, mau beli nggak begitu kan. Tapi saya ada barang bagus nih, ini pokoknya barang dari luar negeri, harganya biasanya $200 nih, tapi saya diskon di sini cukup $20 gitu misalnya gitu kan. Untuk lebih yakin, untuk lebih meyakinkan, lebih memberi kekuatan, syukur-syukur pengaruh gitu. Nah, dalam acting suara pun seperti itu, kita harus sering berteriak kan. Misalnya acting suara atau manggil orang yang di dalam scene itu adalah orangnya jauh. Misalnya manggil namanya, nama tokohnya tuh Angling Dharma ya, nggak bisa Angling Dharma gitu misalnya, Angling, orang-orang, tapi Angling Dharma tunggu aku gitu kan, misalnya gitu. Nah, itu pakai power itu. Nah, bagaimana cara untuk melatihnya? Banyak sekali cara yang untuk bisa, banyak faktor ya, banyak banyak segi-segi yang harus kita latih bagaimana menciptakan power gitu. Yang menurut saya pertama adalah harus bulat, suaranya itu harus bulat. Misalnya untuk A adalah A gitu, misalnya kita harus menjadi mahasiswa yang teladan gitu kan, itu kan A nya jelas semua tuh, telah menciptakan pembangunan yang spektakuler gitu, misalnya seperti itu. Rakyat di Suriname itu kan, U, A, mungkin I juga, O, itu juga harus bulat. Nah, bagaimana cara untuk membulatkannya, membulatkan suara itu adalah dengan gini deh. Salah satu caranya aja nih. Pertama-tama adalah senam mulut. Senam mulut bisa juga untuk jadi kan gini, olah suara itu ada harus artikulasi, intonasi, emosi, power dan lain-lain ya, banyak faktor gitu. Tapi salah satu latihannya itu adalah dari senam mulut. Senam mulut, senam mulut bisa untuk latihan power ini. Jadi gini, senam mulut yang sederhana, senam mulut aja sih aku cari salah huruf nih. Jadi aku ada ini teman-teman, ada ompong jadi sakit gigi. Jadi sekarang sebenarnya kalau rekaman ada RR-nya itu suka ketinggalan R-nya. Jadi senam mulut itu tadi kurang jelas juga karena sepertinya lidah gitu. Jadi pas rekaman kita harus kadang mengulang-ulang. Nah, gimana senam mulutnya? Yang pertama sederhana aja, seperti kita mengunyah permen ya. Nih, mengunyah permen karet gitu. Ini nih. Gitu. Terus itu
gitu ya. Terus itu senamut yang pakai seolah-olah memakan permen karet. Lalu yang kedua adalah menggelembung-gelembungkan si pipi nih. Hmm. Hmm. Iya. Latihan senam mulut ini juga ketika kita karakter yang akan kita bawakan itu tua, mungkin anak-anak gitu. Termasuk juga perubahan emosi dari marah ke sedih dan lain-lain gitu kan. Misalnya anak-anak, wah dia aneh sekali ya gitu kan, atau kakek-kakek, tempat ini sangat berbahaya kayak gitu. Terus emosi mau sedih misalnya, aku tidak menyangka, aku tidak menyangka kau tega melakukan ini gitu. Atau marah misalnya, siapa yang menyuruhmu gitu kan. Itu senam mulut juga gitu, latihan karena senam mulut gitu. Nah, latihan untuk membentuk power berikutnya adalah setelah senam mulut yang tadi, pernafasan gitu. Pernafasannya bisa kita latih. Yang sederhana adalah ini, tarik nafas ya dengan jadi tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan di perut, dan juga hembuskan lewat mulut. Dan itu semua pakai hitungan, nggak gitu, nggak seperti itu, tapi gini nih. Jadi kita bisa pakai hitungan nih. Ketika saya narik nafas nih ya, pakai, karena nggak ada yang hitung sendiri, pakai ini aja. Mungkin di tahap awal 3 menit 3 detik, 3 detik aja, 3 hitungan nggak apa-apa gitu. Kita coba yang paling mudah ya, 3 hitungan dulu. Tahan, hembuskan, gitu. Itu pernafasan. Sekali latihan itu sebaiknya eh, sebisanya teman-teman, misalnya 5 menit dulu per latihan nanti, tapi rutin ya, istiqomah, misalnya pagi 5 menit, sore 5 menit gitu. Kalau latihan ini rutin juga akan bagus gitu. Nah, untuk power itu eh, setelah pernafasan tadi, latihan pernafasan, kita eh, ketika menghembuskannya itu pakai hentakan terhadap huruf gitu. Hentakan sambil huruf yang a i u e o e. Jadi juga dihitung ya, kita latih juga karena kita suka bilang ember, ternyata ngomongnya ember gitu. Misalnya ketukar seperti itu, misalnya kerja kok jadi kerja gitu kan, supaya tidak ketukar seperti itu. Jadi kita vokal a i u e o e nya harus kita latih. Nah, pada saat power itu kita sebenarnya berteriak gitu. Tarik nafas, gitu. A itu nanti I U. Terus kita coba ya yang U nya ya, gitu. Sebenarnya kalau teman-teman punya lapangan atau hutan atau pinggir kali atau ruangan yang agak lebar yang nggak membuat berisik orang lain, kalau kita ada temen juga ya, dulu kita waktu latihan teater sebenarnya cara berteriaknya itu jarak 30 meter, terus kita berteriak ke teman sana gitu, dengan sebuah kata atau kalimat gitu, misalnya gini, tempat itu sangat menyeramkan gitu kan. Nah, kita teriak, teman yang di sebelah sana itu harus dengar gitu, dan dengarnya dengan sejelas seperti kita mengucapkan gitu. Jadi teman-teman mau pakai cara yang mana yang termudah yang bisa dilakukan, saya kira itu bisa dilakukan ya, cobalah untuk dilakukan gitu maksudnya teman-teman ya kan. Oh iya teman-teman, ilmu ini atau pengetahuan ini kan nggak ada yang baku ya, maksudnya teman-teman ternyata menemukan cara lain atau dari sumber yang lain, dari orang lain, yang bagaimana untuk latihan-latihan ini itu juga bisa dilakukan. Yang penting bagaimana itu bisa membentuk atau membuat suara kita
menjadi berpower dalam kajian pagi ini adalah power ya. Jadi harus dicoba gitu. Terus hal penting juga yaitu power nggak mungkin kita temukan hanya dalam satu kali latihan, harus berkali-kali, bisa berbulan-bulan juga gitu. Dan yang paling penting juga kalau teman-teman sempat membaca-baca tentang bagaimana berteater, bagaimana latihan teater itu, saya pikir itu harus dicoba gitu, harus menyempatkan waktu untuk latihan teater itu gitu. Pengetahuan entah lewat bacaan, lewat internet. Syukur-syukur ada guru teater, mungkin bisa belajar sama guru teater gitu. Karena semua acting suara ini bagian dari teater sebenarnya gitu. Dari yang teater kan luas ya, ada bisa jadi acting film, mungkin acting panggung, operet dan lain-lain. Dan saya berpandangan bahwa acting suara ini juga bagian dari teater. Jadi selamat mencoba. Kita nanti akan latihan lainnya di video-video berikutnya. Teman-teman terutama santri, mahasiswa lagi. Teman-teman santri atau mungkin yang ingin mendalami tentang voice acting juga bisa mungkin mengirimkan videonya atau rekaman suaranya ke saya. Bisa ngasih linknya kalau dia berupa YouTube, atau bisa mungkin videonya ke WA saya, nanti saya sempatkan untuk melihat, menyimak dan memberikan penilaian. Kita bukan penilaian, maksudnya tanggapan, terus kekurangannya apa, sudah bagusnya di apa gitu. Kita belajar bersama karena saya juga terus belajar dan terus belajar. Semoga ini juga berdampak baik ya buat teman-teman, karena seandainya teman-teman adalah ingin jadi ustadz, saya ingin vokalnya juga dimantapkan dulu gitu. Selain keilmuannya, kalau ilmu agamanya sih saya nggak bisa ya, karena saya bukan dari jurusan agama gitu. Saya juga masih terus belajar di banyak hal, termasuk ilmu agama, termasuk teater dan voice acting ini. Jadi selamat mencoba. Saya tunggu tanggapan teman-teman semua di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Kita akan belajar terus dan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.